Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yakfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kirel. Iya, apa kabarnya ini Pak Yakfi? Alhamdulillah sehat, Pak Kirel. Pak Kirel dan keluarga bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, saya dan keluarga juga sehat. Sedang sibuk apa ini? Kegiatan apa di sekolah ini, Pak? Sudah PTS apa belum ini? Alhamdulillah untuk PTS sudah terlaksana minggu kemarin, Pak Kirel. Kelas 6 PTS, untuk kelas 1 dan 4 kegiatan P5. Oh ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, walaupun secara tatap maya seperti ini, Pak. Iya ini Pak, Alhamdulillah sekali. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan Pak Kirel ini. Oh iya, Pak. Oh iya, bagaimana ini Pak Yakfi? Kemarin sepertinya menghubungi saya, katanya mau sharing. Ada apa ini? Apa yang Oh bisa iya, saya bantu? Kemarin kayaknya sempat telepon saya tapi nggak keangkat. oh iya, mohon maaf kalau mengganggu ya Pak Kirel. Sedang banyak kegiatan Pak Kirel. Eh, Enggak. jadi seperti ini Pak Kirel, ya eh, kalau dibilang saya pengen curhat ke Pak Irel ini. Saya itu sedang bingung Pak Irel, yaitu ada permasalahan mengenai penilaian pada murid saya kelas 6 Pak. Hmm, bingung bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan detailnya jadi nanti saya bisa menanggapi. Oh ya, jadi gambarannya seperti ini Pak Irel. Saya kan mengajar kelas 6, ada materi seni budaya. Dan materi seni budaya di kelas 6 itu ada materi mengenai seni tari Pak Irel. Hmm, Dalam penyampaian materi tersebut, tentu selain ada teori-teori juga ada prakteknya Pak Irel. Mungkin Pak Irel juga paham nggih. nggih. Eh, jadi ada kegiatan praktek yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh siswa kami di kelas 6. Yang jadi masalah itu seperti ini Pak Kirel. Ada salah satu siswa saya di kelas 6 itu yang sama sekali tidak bisa mengikuti kegiatan praktek menari Pak Kirel. Hmm, iya, iya. Karena mohon maaf, anaknya itu ada ada apa namanya kebutuhan khusus Pak Kirel. Jadi yang bersangkutan itu tidak punya tangan dan hanya mempunyai satu kaki. Nah, Eh, betul. Beliau namanya Mas Febri. Saya bingung sekali Pak Kirel. Oh iya Pak, Masya Allah, kasihan sekali ya. Terus apa yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran di kelas tersebut Pak? Jadi apa yang Eh, selama ini Pak Hasan lakukan? jadi kalau yang selama ini saya lakukan ya saya baru pada tahap menerima dan memaklumi keadaan Mas Febri tersebut, Pak. Hmm, Saya terus mengajar murid yang lain dan sambil berpikir bagaimana caranya untuk mengaktifkan Mas Febri ini dalam kegiatan praktek menari. Dengan cara apa saya harus menggali potensi Mas Febri di mata pelajaran seni budaya ini, Pak. Kadang-kadang sesekali saya berbincang dengan Mas Febri tentang tarian yang dibawakan oleh teman-temannya. Yang saya lakukan selama ini baru sebatas itu, Pak Kiran. terus bagaimana respon dari Mas Febri Pak setelah diajak dialog sama Pak Hasan? Apakah dia merasa minder atau hanya melihat teman-temannya menari atau bagaimana Pak Hasan? Oh ya, jadi selama ini ketika saya ajak berbincang, Mas Febri ini apa namanya, ketika saya ajak berbincang untuk mengenai tarian yang dibawakan oleh teman-temannya sambil mengamati, yang bersangkutan itu mampu merespon dan menyampaikan pendapatnya, Pak. Febri ini bukan termasuk anak yang minder, walaupun dengan keadaan yang dialaminya, Pak. Dia bahkan sangat pede dalam menyampaikan apresiasinya itu, Pak. Jadi selama ini Mas Febri itu walaupun ada keterbatasan, tapi ketika diajak berbincang itu yang bersangkutan bisa nyambung dan bisa mengeluarkan atau menyampaikan pendapatnya, Pak Firel. Oh, alhamdulillah berarti anaknya pede ini ya, Pak Hasan ya. Iya, Lalu Pak Firel. apa saja yang dia katakan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya temannya ini, Pak? Jadi Mas Febri itu di luar pikiran saya itu justru mampu menilai tentang gerak yang kurang maksimal, kemudian mampu berpendapat tentang pentingnya kekompakan dalam menari, sambil mengamati catatan tentang seni tari yang diperoleh dari buku seni di perpustakaan Pak Firen. Oh, berarti anaknya aktif ya, Pak Hasan ya? Iya, alhamdulillah Mas Febri ini aktif sekali Pak.
Jadi Mas Febri ini mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat dan memberi saran tentang kekurangan dari tari yang dilakukan teman-temannya, Pak Kiran. Ya, seingat saya, coba Pak Yakfi ingat-ingat, coba Pak Yakfi ingat-ingat dulu ya. Pernah apa tidak dia itu menyampaikan ide tentang tarian? Sebentar ya Pak, saya ingat-ingat dulu. Kebetulan saya sudah beberapa kali itu ngobrol dengan Mas Febri. Oh ya Pak, seingat saya Pak Irel, Mm-mm. misal ya Pak Irel, dia mengatakan tentang pemanfaatan properti yang digunakan penari agar lebih maksimal. Kemudian pernah juga Mas Febri ini juga berpendapat untuk memaksimalkan peran yang dilakukan oleh seorang penari yang mempunyai kekurangan dalam gerak. Pendapatnya itu secara garis besar bagus-bagus Pak Irel. Ya ya. Terus rencana akhir dari kegiatan seni tari itu bagaimana itu Pak Yakfi? Jadi rencana yang saya rancang di awal kegiatan pembelajaran itu besok ketika akhir semester harapan saya adalah anak-anak bisa menampilkan karya-karyanya di hadapan orang tua dalam bentuk penampilan di atas panggung yang terencana Pak Kirel. Jadi saya berencana untuk apa namanya mereka menampilkan tarian mereka secara berurutan dengan terjalin kolaborasi kerjasama anak-anak dalam satu kelas dengan dibentuk kepanitiaan agar tersusun tampilannya menarik dan bagus Pak Kiran. Jadi intinya ada pagelaran tari besok di akhir semester. Ya ya. Wah, menarik sekali ini Pak Hasan ya. Nah, dari kejadian tersebut ini, kira-kira apa yang bisa Pak Hasan simpulkan tentang kelebihan dari Febri? Tadi kan kita sudah ngobrol, Pak Hasan tahu ya apa kelebihannya dari Febri itu apa? Oh ya, dari obrolan kita ini saya baru terpikir Pak Irel bahwa ternyata yang dapat saya simpulkan Mas Febri ini punya rasa percaya diri Pak Irel. Yang bersangkutan itu mampu mengungkapkan apresiasi tentang kelebihan dan kekurangan dari tarian yang dibawakan oleh teman-temannya. Kemudian Mas Febri ini juga mempunyai ide atau gagasan sekaligus mampu mengatur teman-temannya Pak Irel. Nah, dari sini kan mungkin Pak Hasan punya pendapat ya tentang peran yang bisa dilakukan oleh Febri dalam menghadapi pagelaran besok. Hubungannya ya dengan kelebihan yang dia miliki itu, Pak Hasan. Oh iya, benar juga ya Pak Kirel. Jadi dari kelebihan yang Mas Febri miliki ini, saya jadi punya pikiran atau ide untuk memposisikan Mas Febri ini sebagai manajer dalam latihan-latihan di kelasnya. Memberi masukan dan mungkin bisa diberi peran untuk menjadi sutradara yang mengatur urutan penampilan dalam pergerakan tari besok di akhir semester Pak Kirel. Ya pikiran saya jadi terbuka, alhamdulillah ini Pak Kirel. Saya jadi ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita pelajari bersama-sama ini Pak Kirel. Alhamdulillah, syukurlah Pak Yakfi, saya jadi ikut senang dan lega mendengar Pak Uh, Yakfi bisa memberikan solusi terbaik untuk Mas Febri tadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali nih Pak Kirel atas waktu, kesempatan dan tukar pendapatnya sehingga tadi kita bersama-sama menemukan solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi Pak Kirel. Terima Sama-sama. kasih banyak Pak Kirel. Sama-sama Pak Yakfi, saya juga bisa belajar dengan peristiwa yang Bapak alami saat ini sebagai pengalaman juga ini untuk saya. Semoga rencana Pak Yakfi dapat berjalan dengan lancar, berhasil sampai acara pagelaran di akhir semester besok ya, Pak Yakfi ya. Amin amin Pak. Terima kasih atas doanya. Terima kasih banyak juga untuk Tirel yang telah menyempatkan waktu ya Pak. Sama-sama Pak Yakfi, sukses selalu ya. Sehat dan sukses juga untuk Pak Tirel dan sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu saja Pak Yakfi, terima kasih sebelumnya. Ya, cukup Pak Assalamualaikum. Tirel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kirel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yakfi. Apa kabar ini Pak Kirel? Alhamdulillah sehat. Pak Yakfi dan keluarga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dan keluarga juga sehat-sehat Pak Kirel. Ngomong-ngomong sedang sibuk apa ini Pak Kirel? Sedang ada kegiatan apa di sekolah? PTS sudah dilaksanakan apa belum? Alhamdulillah sudah terlaksana minggu kemarin Pak. Kelas 6 PTS, kelas 1 dan 4 itu kegiatan P5.
Alhamdulillah, berarti lancar ya Pak Irel ya. Alhamdulillah juga kita jadi bisa ketemu ini Pak Irel walaupun bertemu hanya di tatap maya ya Pak. Ya, alhamdulillah ini saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Pak Hasan ya. Di sini bisa bertemu lagi, bisa bertatap maya lagi. Iya ini Pak. Oh ya, sepertinya kemarin Pak Irel menghubungi saya Pak ya. Oh Tapi iya. mohon maaf saya tidak angkat itu Pak Irel kemarin. Berarti mungkin Pak Irel sepertinya ada yang mau disampaikan apa ini ya? Eh, Mungkin atau ada yang bisa saya bantu ini Pak Irel. Iya, ini mohon maaf sebelumnya kemarin Pak Yakfi, saya tidak teringat bahwa sekarang itu lagi padat sekali kegiatan. Kemarin sempat 17-an, terus ada kegiatan lomba-lomba juga. Saya menghubungi di waktu yang kurang tepat. Jadi Oh ya, begini, Pak Hasan, saya sedang bingung masalah penilaian pada murid saya di kelas 6. bingungnya bagaimana ini Pak Irel? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Iya, saya kan mengajar seni budaya kelas 6, Pak. Materinya itu seni tari. Nah, dalam penyampaian materi tersebut, selain ada teori kan juga ada kegiatan praktiknya. Mungkin Pak Hasan juga mengetahui hal tersebut ya. Nah, masalahnya ini Pak Hasan ya, ada anak yang sama sekali tidak bisa mengikuti kegiatan praktek tersebut karena mohon maaf ini karena dia itu memiliki kekurangan atau keterbatasan dari lahir itu dia sudah cacat begitu Pak Hasan. Mensewune tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Hanya satu tangan dan satu kaki saja. Itu namanya Mas Febri itu Pak Hasan. Saya bingung sekali itu mengenai Ya. masalah itu. Oh ya Pak, kasihan ya berarti ya Pak. Apa namanya ada keterbatasan dari salah satu muridnya Pak Irel ya. Terus yang sudah selama ini Pak Irel lakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam pembelajaran apa saja Pak Irel? Ya, selama ini saya menerima dan memaklumi keadaan tersebut Pak Yakfi. Ya, bagaimana lagi ya? Saya terus mengajar murid yang lain sambil terus berpikir bagaimana caranya untuk mengaktifkan anak tersebut dalam praktik. Dengan cara apa saya harus menggali potensi Mas Febri dalam seni budaya. Sesekali saya berbincang dengan anak tersebut tentang tarian yang dibawakan oleh teman-temannya. Baru sebatas itu sih Pak Hasan. Oh, berarti selama ini sudah diajak berdialog ya Pak, Sudah, Mas sudah. Febri-nya ini. Nah, kemudian respon dari Mas Febri ketika diajak dialog ini bagaimana Pak Irel? Apakah yang bersangkutan minder atau hanya melihat teman-temannya menari atau bagaimana Pak Irel? Ya, ketika saya ajak berbincang tentang tarian yang dibawakan oleh teman-temannya itu Pak Hasan ya, sambil mengamati dia itu mampu merespon Pak Hasan, menyampaikan pendapatnya ya. Febri bukan termasuk anak yang minder itu Pak. Jadi karena keadaan yang dialaminya, dia bahkan sangat percaya diri dalam menyampaikan apresiasinya itu Pak. Itu yang saya acungi jempol dari Mas Febri itu. Oh, berarti Mas Febri ini sudah bisa mengapresiasi karya orang lain ya Pak, kalau Betul. tidak. Lalu yang disampaikan atau yang dikatakan Mas Febri sebagai bentuk apresiasi terhadap karya temannya itu apa saja Pak? Ya, dia itu mampu menilai tentang gerak yang kurang maksimal, yang diakuinya temannya, mampu berpendapat tentang pentingnya kekompakan, Pak, dalam menari, sambil mengamati catatan tentang seni tari yang diperoleh dari buku seni budaya di perpustakaan. Jadi dia itu Oh, sangat jeli, Pak. alhamdulillah berarti anaknya terhitung aktif ya Pak. Iya aktif Pak Hasan. Jadi Febri itu mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapat dan memberi saran terhadap kekurangan tari yang dilakukan oleh teman-temannya. Oh, jadi seperti itu ya Pak Irel. Iya. Coba Pak Irel ingat-ingat lagi ketika berdialog dengan Mas Febri ini pernah apa tidak kira-kira Pak Irel Mas Febri ini menyampaikan ide tentang tarian seperti itu. Coba sebentar, saya ingat-ingat dulu ini Pak Hasan. Oh iya Pak Hasan, dia itu pernah ya, seingat saya ini Pak, dia itu pernah mengatakan tentang pemanfaatan properti Pak, yang digunakan penari agar lebih maksimal. Kemudian pernah juga ada pendapat untuk memaksimalkan peran yang dilakukan oleh seorang penari yang mempunyai kekurangan dalam gerak.
pendapatnya bagus itu Pak Hasan. Jadi saya itu Hmm. tertarik malah dengan pendapatnya Oh Mas iya iya Febri, iya. luar biasa. Oh ya. Kemudian ini Pak Irel kan tadi sudah bercerita ya mengenai pembelajaran seni budaya yaitu praktek menari. Kira-kira di akhir kegiatan praktek menari ini yang sudah Pak Irel rencanakan besok seperti apa Pak Irel? Ya, rencana saya itu niatnya ini ya Pak ya, itu di akhir semester itu anak-anak bisa menampilkan karya-karyanya di hadapan orang tua. Tentunya dalam bentuk penampilan di atas panggung yang terencana. Tampil secara berurutan dengan terjadinya kolaborasi, kerjasama anak-anak dalam satu kelas dengan dibentuk kepanitiaan agar tersusun tampilan yang menarik dan bagus. Itu rencana saya Pak. Jadi intinya itu ada pagelaran atau pentas seni di akhir kegiatan semester seperti itu Pak Hasan. Wah bagus itu Pak Irel rencananya. Nah sekarang seperti ini Pak Irel, dari kejadian tersebut yang Pak Irel telah alami selama ini, kira-kira apa yang bisa Pak Irel simpulkan tentang kelebihan dari Mas Febri ini Pak Irel? Ya, saya mencoba menyimpulkan ini ya, Pak Hasan ya. Ya. Jadi Febri itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengungkapkan apresiasi tentang kelebihan dan kekurangan dari tarian yang dibawakan oleh teman-temannya. Kemudian mempunyai ide atau gagasan sekaligus mampu mengatur teman-temannya. Seperti itu Pak, kalau pandangan saya saat ini. Oh, dari sini ya Pak Iral, mungkin Pak Iral itu punya pendapat tentang peran yang bisa dilakukan oleh Mas Febri dalam menghadapi pergelaran besok. Karena seperti tadi yang diceritakan Pak Iral, Mas Febri ini tidak mungkin ketika ikut praktek, mungkin peran yang bisa dilakukan Mas Febri hubungannya dengan kelebihan yang dia miliki itu apa kira-kira Pak Iral? Oh iya Pak, kalau menurut saya ini dari kelebihan yang dia miliki saya punya pikiran atau ide. Ini terima kasih sekali nih Pak Hasan, saya berusaha akan memposisikan Mas Febri ini sebagai manajer dalam latihan-latihan di kelasnya, memberikan masukan dan sebagai sutradara untuk mengatur urutan penampilan dalam pagelaran besok Pak. Ya Pak, pikirkan saya kan jadi terbuka sekarang ini. Terima kasih sekali nih Pak Hasan ya. Saya jadi ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini terima kasih Alhamdulillah. sekali ini. Alhamdulillah Pak Irel, syukur kalau Pak Irel sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan. Jadi ikut senang dan lega saya Pak Irel. Alhamdulillah, terima kasih sekali nih Pak Yakfi atas waktunya. Ini repot-repot kemarin sempat telepon malah mengganggu waktu sibuknya. Tidak Alhamdulillah ini Pak. terima kasih atas kesempatan dan solusinya luar biasa sekali. Sama-sama Pak Irel, hanya itu yang bisa saya lakukan. Saya juga bisa belajar dari obrolan kita tadi, peristiwa yang dihadapi oleh Pak Irel sebagai pengalaman juga bagi saya. Semoga rencana Pak Irel dapat berjalan dengan lancar, berhasil sampai pagelaran di akhir semester besok ya Pak Irel. Doa saya Amin, amin, amin ya seperti Rabbal itu. Alamin. Terima kasih sekali nih Pak Yakfi. Sama-sama Pak Irel, sehat selalu untuk Pak Irel dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat dan sukses juga untuk Pak Yakfi sekeluarga. Baik, mungkin cukup ya Pak Irel. Kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu. Untuk Siap. hari ini, baik. Assalamualaikum Pak Irel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.